سلام عليك سلام عليك سلام عليكم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama kami. Di sini kami masih membahas tentang materi di kelas 5, pelajaran yang kedua, masih tentang mengenal Allah, yaitu dengan kitab-kitabnya. Betul Pak Kadir? Ya, hari ini kita di mana? Ada di lokasi sekolah tempat Pak Abdurrahman Hakim mengajar. Kita saling silaturahim. Kemarin part satunya di Islamik, hari ini di SDN 017 Samarinda Utara. Kita lanjut pembahasan kita. Di sini ada 4 poin, 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, kedua Jabur, ketiga Injil, dan terakhir kitab suci Al-Quran. Pertama, awal-awal Taurat dan Jabur akan dijelaskan Pak Abdurrahman Hakim, dan selanjutnya mengenai kitab Injil dan Al-Quran akan saya yang membahas. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan penjelasan dari kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat di buku kalian itu dijelaskan bahwasanya kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Taurat ini juga diturunkan kepada kaum Bani Israel, yang mana kaum Bani Israel ini sekarang sudah menjadi bangsa Yahudi. Nah, di dalam kitab Taurat itu tersebut ada 10 yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, selain Allah tidak boleh disembah, termasuk berhala-berhala atau patung. Yang ketiga, tidak boleh menyembah Allah dengan sia-sia. Dan yang keempat, hari Sabtu adalah hari besar umat Yahudi. Yang kelima, harus menghormati kedua orang tua. Yang keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, dilarang berzina. Yang kedelapan, dilarang mencuri. Yang kesembilan, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, dilarang mengambil istri orang lain. Itulah ke-10 perintah Allah di dalam kitab Taurat yang sebenar-benarnya. Tetapi di dalam kitab Taurat yang sekarang yang dipakai oleh umat-umat Yahudi itu banyak sudah dirubah, banyak sudah dirubah. Terutama banyak peribadatan-peribadatan yang sebenarnya itu tidak diajarkan di dalam kitab Taurat, tapi mereka malah mengerjakannya. Seperti itu. Selanjutnya untuk kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana Nabi Daud ini hidup juga sama seperti Nabi Musa tadi pada masanya Bani Israel. Jadi kitab Zabur ini juga pelengkap daripada kitab Taurat yang sudah diturunkan kepada Nabi Musa tadi. Tetapi isi daripada kitab Zabur ini sendiri itu adalah ada puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Nah, sebagai utusan Allah juga, Nabi Daud alaihissalam diberikan sebuah mukjizat, yaitu mukjizat Nabi Daud adalah bisa membaca kitab Zabur itu dengan suara yang sangat merdu. Jadi bagi siapa yang mendengar pada masa itu sangat terkagum-kagum dengan bacaan merdu oleh Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kita membahas
pembahasan selanjutnya kitab Injil dan Al-Quran, saya akan menambahkan sedikit mengenai kitab Taurat dan Zabur. Kitab Taurat itu diterima oleh Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani, sedangkan kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam menggunakan bahasa Kipti. Selanjutnya pembahasannya yang akan saya sampaikan yaitu pembahasan tentang kitab Injil dan kitab Al-Quran. Kitab Injil diturunkan dan diterima oleh Nabi Isa alaihissalam menggunakan bahasa yang diyakini awal-awal penulisannya, yaitu ada 3 bahasa yang digunakan: bahasa Aram, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani kuno. Diturunkannya kitab Injil ini merupakan penyempurna bagi ajaran yang terdapat di dalam kitab Taurat, yang ternyata oleh kaum Yahudi banyak perintah-perintah atau ajaran di dalam kitab Taurat tersebut telah banyak diselewengkan. Semisalnya di sini praktek yang diselewengkan oleh Bani Israel itu adalah hari Sabat, hari Sabtu, yang biasanya digunakan untuk beribadah. Mereka menyelewengkan hari itu menjadi pesta pora dan bersenang-senang seperti itu, sehingga Nabi Isa diutus oleh Allah untuk meluruskan ajaran Nabi Musa tersebut dan mengembalikan hari Sabat atau Sabtu tersebut khusus untuk beribadah, bukan berpesta pora. Kemudian kitab Al-Quran. Al-Quran di sini adalah merupakan kitab umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir akhir zaman, yang merupakan satu-satunya dari bangsa Arab. Sehingga nabi yang sebelumnya tadi, Nabi Isa, itu merupakan nabi terakhir dari bangsa Bani Israel. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, yang Al-Quran itu menurut istilah berarti firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan diterima oleh Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Di situ pun Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali pada malam 17 Ramadan pada saat beliau berumur 40 tahun pada masa sedang berhalawat menyendiri di Gua Hira. Ayat di dalam Al-Quran itu tidak langsung diterima secara menyeluruh kepada Nabi Muhammad, tetapi diturunkannya secara berangsur-angsur yang selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di dalam Al-Quran terdapat jumlah ayat keseluruhan 6.236 dengan jumlah surah 114 surah dan jumlah juz 30 juz. Dan inilah di dalamnya terdapat sebuah mukjizat, yaitu Al-Quran mudah dihafalkan. Tidak ada semua umat agama yang lain yang bisa menghafalkan kitabnya dengan kemudahan itu, karena Allah menjamin kita sebagai umat Islam, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mampu menghafalkan ayat Al-Quran dengan baik dan benar dan mudah. Ya, dari pembahasan kita tadi yang telah kita jelaskan oleh kami berdua, yang pertama itu kitab Taurat, selanjutnya kitab Zabur, selanjutnya kitab Injil, dan selanjutnya terakhir kitab Al-Quran. Itu mempunyai kesimpulan bahwa setiap kitab-kitab yang diturunkan itu menjadi penyempurna bagi kitab sebelumnya. Dan terutama kitab Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kitab penyempurna. Jadi di dalam kitab Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang berisi tentang, yang pertama ada akidah, akhlak, ibadah, muamalat, janji Allah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Ya, sehingga intinya diri keempat kitab tersebut itu hanya sebagai pedoman yang dijalankan oleh umat manusia untuk menjalani kehidupan ini dengan sebagaimana mestinya, ya, sehingga kita semua tetap di jalur kebenaran. Nah, dan kitab Al-Quran itu tidak hanya berupa untuk manusia saja, tetapi untuk kalangan jin, karena di dalam surah Al-Quran itu ada khusus surah Al-Jin. Demikian pembahasan di kitab-kitab Allah ini. Semoga ada manfaatnya. Segala kehilapan dan kekurangan kami mohon maaf.
Semoga tetap semangat belajar di rumah bagi anak-anak didik kami. Semoga semangat tetap untuk melanjutkan belajarnya walaupun di rumah, dan semangat untuk mencapai kesuksesan dan Amin. cita-citanya. Semoga apa-apa yang dicita-citakan dimudahkan dan berhasil dicapai. Amin. Demikian pembahasan kita di part kedua ini, langsung di lokasi SDN 017 Samarinda Utara, tempat Pak Abdul Rahman Hakim mengajar. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. إن الله وملائكته